Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 4 Juli, Pekan Biasa ke-13. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, betapa bahagianya si lumpuh yang sebelumnya terbaring tak berdaya, boleh bangun, mengangkat pembaringannya, dan pulang ke rumahnya. Ia yang sebelumnya sangat tergantung pada orang lain, pasrah, dan tidak bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya sendiri, kini boleh memutuskan dan punya arah dan tujuan yang jelas. Pulang ke rumah. Luar biasa rahmat yang diterima oleh si lumpuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, energi ilahi yang terpancar dari sabda penuh kuasa dari Yesus benar-benar membuat si lumpuh bangun, mengangkat pembaringannya dan pulang. Ia tidak peduli dengan persoalan apakah Yesus menghujat Allah atau tidak. Ia tidak punya waktu menempatkan hal-hal jahat dalam hatinya, seperti para ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus. Ia terpesona pada kasih Yesus, merasakan energi ilahi yang luar biasa, dan mengalami sukacita penyembuhan. Ia fokus pada kebaikan Yesus, bukan mencari-cari kesalahan Yesus. Apalagi, ia sendiri mendengar bahwa dosa-dosanya diampuni. Si lumpuh semakin kukuh berdiri, mengangkat pembaringannya, dan pulang ke rumah, kembali pada kebahagiaan bersama keluarganya. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari belajar dari si lumpuh. Kita fokus pada kebaikan dan kasih Tuhan, supaya kita selalu bangun dari kelumpuhan iman kita, memikul beban hidup kita sendiri dengan penuh sukacita, dan selalu kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan, buatlah kami selalu bangun dan kembali kepadamu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umat-Nya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya,
karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.